Namamu dan inilah Injil suci menurut Markus. Setelah Yesus dimuliakan di atas gunung dan murid-muridnya melintas di Galilea, Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika sudah di rumah, Yesus bertanya kepada para muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Yesus lalu mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa saja yang menyambut aku, sebenarnya bukan aku yang mereka sambut, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Romo Ores, Suster, Opa dan Oma, Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, yang merayakan Ekaristi Kudus pagi ini di gereja maupun secara live streaming di rumah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat, puji Tuhan. Anggota KOR, apa kabar? Masih semangat? Puji Tuhan, selamat datang di gereja Babakan. Setelah Tuhan memberikan kesempatan selama 1 pekan kepada masing-masing kita, hari ini kita semua hadir bersyukur kepada Tuhan untuk berkat, rahmat dan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Dan kemudian Tuhan membangun komunikasi dengan masing-masing kita lewat ketiga bacaan suci yang baru saja
kita dengar tadi. Kitab Kebijaksanaan dalam bacaan pertama tadi menggambarkan kepada kita situasi atau suasana bangsa Israel yang berada di tempat pembuangan, di mana mereka berhadapan dengan situasi dan kebudayaan yang sangat menantang iman mereka. Dan ada sebagian yang tidak kuat imannya, kemudian larut dalam situasi dan keadaan yang terjadi di tempat pembuangan. Sementara Rasul Yakobus dalam bacaan kedua tadi menggambarkan kepada kita situasi gereja awal yang terjadi di kalangan para murid, orang-orang Kristen, para pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Yakobus menggambarkan kepada kita bahwa ketika hati dan pikiran serta perasaan kita dikuasai oleh rasa iri, maka rasa iri itu membuka pintu untuk semua perbuatan dan keinginan jahat merasuki pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Rasa iri itu membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk segala perbuatan jahat lainnya merasuki pikiran dan perbuatan kita. Sementara Tuhan Yesus dalam Injil tadi menggambarkan, melukiskan kepada kita situasi yang terjadi di kalangan para rasul. Setelah mereka sekian lama mengikuti Tuhan Yesus, mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang terkemuka. Dalam tanda petik, mereka meminta keistimewaan. Karena mereka merasa sudah berjasa bersama Yesus, maka mereka minta supaya mereka diperlakukan secara istimewa. Ketiga bacaan suci hari ini menggambarkan situasi yang demikian. Setelah kita membaca tadi malam dan kita mendengar kembali ketiga bacaan suci pada pagi hari ini, adakah firman Tuhan hari ini mempengaruhi pikiran kita? Kalau bacaan pertama menggambarkan kepada kita bahwa bangsa Israel larut dalam situasi dan keadaan masyarakat setempat setelah mereka berada di pembuangan, mereka berbalik meninggalkan Tuhan Allah. Apakah situasi ini, keadaan ini juga mempengaruhi pikiran kita karena seringkali kita berpaling meninggalkan Allah dan menyembah kekuatan lain atau tidak? Dan kemudian Rasul Yakobus melukiskan kepada kita rasa iri membuka pintu yang lebar bagi perbuatan dan pikiran jahat lainnya. Kalau ketiga bacaan suci hari ini mengganggu pikiran kita, berarti ada sesuatu yang kurang beres di dalam kehidupan kita. Dan seringkali digambarkan oleh Yesus dalam Injil tadi, ketika kita melakukan sesuatu dalam karya pelayanan, entah di rumah tangga, di sekolah, di lingkungan dan di masyarakat di mana kita tinggal dan berada, ketika kita merasa punya jasa, seringkali kita minta supaya diperlakukan secara istimewa oleh sesama kita yang lain. Jika hal itu terjadi dalam keseharian hidup kita, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk berani menjadi kecil. Ketika kita berjuang untuk menjadi orang kecil yang selalu mendambakan dan mengharapkan bantuan dan pertolongan Tuhan, maka begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita sadari. Kalau kita berusaha untuk menjadi orang kecil. Tapi kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang terkemuka, mendapatkan perlakuan yang istimewa, maka kita menutup pintu hati dan hidup kita untuk rahmat dan berkat Allah. Semoga ketiga bacaan suci hari ini menyadarkan kita bahwa seringkali kita terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang sama. Maka mari kita memperbaiki diri dan hidup kita. Kita berani